Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Nah, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan kita sudah sewajarnya berterima kasih karena kebaikan hati beliau-beliaunya itulah lewat sholawat sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Begitu juga untuk seluruh pewarta terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan ya, tidak hanya dibolehkan tapi malah dianjurkan untuk men-share, tapi linknya ya, link-link kajian dari channel dakwah ini. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Berikutnya untuk seluruh dari kalian semuanya, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya yang dipanjatkan kepada Gusti Allah Agung untukku, dan aku juga akan membalas dengan mendoakan kalian semua. Semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Aduh. Kasih kopi dulu biar hilang. Batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit banget. Kopi enggak pak, kurang gula. Oke, berarti kita masuk ke yang ketiga ya, seri yang ketiga. Seri yang ketiga, pelan-pelan aja kadang-kadang. Yang penting kalian paham. Seri yang ketiga. Oke. Aku mau mereview dulu karena sekarang kita mulai mengkomparasi ya, melakukan kritik teks. Kemarin irisannya sudah aku jelaskan ya. Beberapa itu kerangka pembicaraannya ini. Ini Rasul ya. Kan dari objek yang sama-sama Rasul kemudian jadi dua, dibelah ya, satu kelompok tersendiri, tujuannya untuk mengkomparasi ya. Aku sudah jelaskan kemarin berikut irisannya ya. Yang tidak sama, beberapa itu tidak sama dengan semua, itu ini loh. Ya. Kalau ini irisan yang diambil, tapi kalau di sini tidak sama, beberapa ini bisa berarti semua. Jadi tinggal bagaimana kita melihat duduk permasalahan dari informasi teks itu dihadirkan kepada kita. Ya, aku ulangi lagi ya. Kalau beberapa Rasul itu konteks yang ini, itu berarti ya semua. Nanti akan kita bahas. Yang beberapa itu tidak sama dengan semua, itu ini. Karena dia terbagi dalam pembicaraan tersendiri, terus dikomparasi. Gitu ya, oke. Sudah clear ya. Beberapa tidak sama dengan semua kalau ini, tapi kalau di sini dia beberapa itu ya berarti semua. Oke. Ya. Aku hapus. Aku hapus dulu. Dan kalian harapanku sih sudah ngerti lah itu ya.
Cuman aku akan membawa kalian sekarang langsung ke dalam teksnya tentang bagaimana memahami beberapa itu. Apakah beberapa itu berarti tidak semua, ya? Sehingga nanti akan menjadi jelas duduk permasalahannya. Nanti aku akan jelaskan beberapa, terus makan, terus juriat seperti yang aku janjikan kemarin. Kita awali dari mana ini? Dari beberapa dulu ya. Dari beberapa, ya. Ini masih basah dia. Oke, supaya bisa kering ya, bisa ditulis. Ini kalau ada proyektor bisa aku tunjukkan ayatnya. Sekarang kita bahas dulu beberapa. Ini satu ya. Beberapa. Oke, langsung aja kita masuk ke ayatnya. Kita komparasi dari mulai 3144 dulu. Ya. Di sinilah ya. Atau di sini. 3144. Ya. Hampir terlupakan. Aku bacakan dulu. Itulah kalau saking asiknya sampai terlupakan. Aku bacakan dulu komen dari kalian biar aku nggak punya hutang. Sebagai bentuk apresiasiku ya. Kang Mas Rizal Wahyu di Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Kemudian Soleha kita Gispati, alhamdulillah Pak Lu hadir, sehat selalu Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan keberlimpahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya bersaudara Gupron Wibis. Alhamdulillah bisa hadir nyimak request di sela-sela kesibukan yang sangat padat. Semoga JM dan keluarga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari doakan, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu ya. Kang Mas bersaudara Gupron Wibis. Oh ini request ya, Kang Dak Etek, waalaikumsalam. Persatuan persaudaraan dalam Islam, Quran surat ya, Ali Imran 102 105, Ar-Rum 3132, Al-An'am 159163 dan Al-Hujurat berapa ini? Al-Maidah 54 ya. Al-Hujuratnya 10. Mohon kalau ada waktu diangkat jadi tema kajian Gus. Oke. Ini tentang persatuan dan persaudaraan Islam ya. Requestnya aku tampung dulu ya. Nanti kalau lupa ya diingatkan gitu. Dak Etek kemudian Kang Mas Dak Etek nggak tahu ada di mana ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan posisinya ada di mana ya. Sangat edukatif Gus, jelas dan faktual. Jadi semua nabi dan rasul itu manusia yang makan dan wafat. Iya, manusianya makan dan wafat. Oke. Berikutnya Kang Irfan Al-Akbar tetap nyimak penegasan tentang kehidupan para nabi yang sejak dahulu memang berkeluarga, beristri dan beranak. Artinya punya anak gitu loh, bukan nabinya yang beranak. Oke, terima kasih Sam Irfan. Kemudian Syahran Gipari, Kang Syahran Gipari menyimak menjelang tengah malam. Cuaca yang masih berubah-ubah, harus tambah intens menjaga kesehatan. Mantap. Ini Kang Mas Anto Double Shop. Alhamdulillah hadir, Indramayu sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Oke. Ini Mas Anto Double Shop yang kemarin menjelaskan bahwa dia selalu membagikan link-link kajian di sini ya. Semoga apa yang beliau lakukan bisa menjadi contoh untuk semuanya ya. Jadi di share linknya ya, sehingga kamu punya catatan bahwa kamu mengambil peran dalam dakwah Islam. Kemudian Ima hadir Gus, semangat Gus, sehat selalu. Oke, matur banun Ima Soleha kita ini ada di Jakarta. Terbang kepada yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang punya Brebes, Kang Wahyu 72, Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra juga untukmu. Islam rasional. Kemudian sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim ya. Alhamdulillah bisa ngaji di menit pertama ketika yang nge-like masih song. Salam Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa sam untuk kata benda countable noun ya. Countable noun itu apa kalau Arabiunnya ya? Countable noun itu nakiro ya. Dia belum makrifat ya. Setuju kata beberapa berarti semua, bahkan sebagian, bukan sebagian. Clear Gus. Terima kasih untuk Pak Iwan Tamim atas pemahamannya ya. Sebetulnya bisa seluruh, bisa juga sebagian, tergantung nanti irisannya di mana, seperti yang aku jelaskan tadi ya. Oke. Makanya kan aku berkali-kali bilang narasi itu akan menentukan diksinya itu kemana ya. Oke. Berikutnya ini ya, Kang Anton Double Shop. Setiap kajian selalu saya bagikan ke grup LIN. Terima kasih. Semoga ini bisa dijadikan contoh bagi teman-teman yang lain. Matur nuwun, terima kasih Kang Anto Double Shop. Berikutnya Kang Mas Valin Fatoni. Itu yang Gus gambar namanya diagram Venn Gus. Oh iya, diagram Venn ya. Palangkaraya hadir ya Allah, sudah melewati beberapa episode lewat karena sibuk sekali kerja di lapangan. Salam Isra, salam Islam rasional. Gak apa-apa, semakin sibuk bekerja kan pundi-pundinya juga semakin bertambah. Kalau sibuk kerja tapi pundi-pundinya nggak berkorelasi dengan penambahannya, ya untuk apa? Kalau soal mengikuti kajian, saya kira tinggal bagi waktu lah ya. Walaupun sibuk sekali, tapi kan ya tinggal bagaimana pandai-pandai kita lah ya. Aku kira begitu. Oke, terima kasih Kang Valin Fatoni. Kemudian ada benar. Ini Bapak dosen kita ini ya. Sili Alison Ginting MTH. Ikut nyimak Kang Mas Dr. Eli Tambunan yang di Salatiga, adik tingkat dulu waktu kuliah di atas Salatiga. Salam sehat selalu. Iya Kang Mas, ya itu sama aku sudah ya mungkin ada apa ya? Ada romantisme karena kami sama-sama dari Siantar itu apa ya. Jadi kami cukup baik ya, cukup akrab gitu ya. Bahkan pertama kali kami ketemu kan dia akan minta pertemanan lewat Facebook gitu. Karena kan aku kalau di Facebook itu ada ombus dari Siantar. Nah, kan aku kasih judul utama itu. Ombus itu makanan khas Siantar yang itu kalau mau makan diembus-embus. Karena panas, itu seperti putu kalau kita di tanah Jawa. Maka disebut embus-embus, ombus bahasa Bataknya. Maka tulisan-tulisanku dulu itu di Facebook itu sebelum masuk ke YouTube, ombus dari Siantar. Mungkin karena dia juga Siantar, dia minta pertemanan. Terus kami saling berteman dan saling komunikasi ya. Kebetulan aku diundang isi kajian di Salatiga. Arimatea ada punya gawe kan, kita setiap Idul Adha kita membagi korban di kaki gunung Merbabu di Salatiga. Jadi Arimatea menebar korban di sana. Ya bukan Arimatea yang berkorban, Arimatea hanya diberikan amanah para agnia ya, dan kita yang memotong dan membagikan, mendistribusikan lah gitu bagi saudara-saudara kita yang mau berkorban gitu ya. Kita bagikan ke kaki gunung Merbabu itu. Nah, di sanalah kami ketemu. Dan ini bukan main ini. Pertama kali ketemu, aku dibawain duit segini. Nggak percaya, tanya sama dia. Ini untuk kita kan biasa kalau di Sumatera kan untuk orang rumah apa untuk adik-adik di rumah gitu kan biasa. Aku dibawain duit segini. Belum bener ini. Tanyain. Si Eli doain kulit. Itulah bentuk keakraban ya. Kalau kita sudah
sudah menjalin sebuah persaudaraan, perbedaan-perbedaan itu bisa enak kita diskusikan, bisa cair. Ya dia tetap aja kafir dan aku tetap aja Islam, tapi kami diskusinya enak gitu. Ya, karena kami nggak pernah sampai yang saling enggak lah, karena Eli ini apa ya? Apa dia punya saudara juga Islam gitu, aku kurang kopi. Dia sempat cerita sih ya tentang keluarganya, tapi artinya kami sama-sama menaruh hormat gitu ya. Dan orangnya kocak ya, biasalah anak siantar. Dokter Eli Tamuna. Oh ternyata ada tingkat ya sama Pak dosen kita, Pak dosen Ginting. Nggak tahu adik-adik tingkat selisih berapa gitu ya. Kalau sama aku selisihnya itu, kalau lihat cita-citanya memang panjang ya, di bawah lebih, kalau 3 tahun aja lebih. Kalau sama Pak dosen kita ini enggak tahu ya, tapi yang jelas adik tingkat. Oke, terima kasih Pak dosen, dan ini kan menambah keakraban kita. Artinya apa? Dunia ini menjadi sempit dengan adanya ini, sehingga kita bisa menjalin persaudaraan gitu. Mungkin kalau kita 3 ngopi bisa asik ini. Oke, terima kasih untuk Bapak dosen Kang Masku Siliku ya, Alison Ginting MTH yang ada di Tanah Karo ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, kita lanjut. Sui Hu 0604 nyimak hadir Gus Beti. Salam Isra, Islam rasional. Oke, terima kasih. Berikutnya Pablo Escobar. Tentang apa ini? Assalamualaikum Gus, Bintang dari Kemayoran selalu hadir, ingin Bintang dari Kemayoran kan si Pitung, bukan Pablo Escobar. Kalau Pablo Escobar tuh dari dari Brasil atau dari mana itu? Ingin bertanya tentang Galatia 3:13 ya, yang menyebut bahwa Yesus dikutuk karena disalib. Ya nantilah itu ya, supaya tidak out. Nanti kalau aku lupa ingatkan lagi, karena aku punya hutang 1 sama kamu toh, tentang Majusi itu ya. Oke, jadi kita fokus ke sini dulu biar nggak out ya. Berikutnya Jihan Reksa Borneo hadir. Oke, terima kasih. Beli Putu Suasana, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra, tetap nyimak Gus. Oke, terima kasih. Kang Hermas Edison Kalteng hadir nyimak, terima kasih. Jumat pagi alhamdulillah bisa nyimak. Oke. Kang Arif Muksinin Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Freedom, dalam Bible mereka bilang Yesus mengajarkan berdoa. Ketika Yesus benar-benar berdoa minta pertolongan, dan pasti jika Yesus Tuhan pasti mengajarkan pernikahan. Jadi Tuhan mawin tapi ditolak mereka Kristen. Yesus hanyalah nabi, tidak lebih. Semua kehendak Tuhan. Salam Isra Batu hadir. Oke, terima kasih. Loh, Freedom nih kamu tinggal di Batu kah? Di mana? Ya, nanti bisa japri ya. Oke, terima kasih. Kemudian Apri hadir Gus. Lampung menyapa. Lampung mana kamu? Lampung yang Haga di Kedo atau Lampung yang Haga di Pa? Beda itu. Nggak tahu kamu Lampung yang mana. Apri ya. Didik, Kang Mas Didik, teman dakwah di Facebook dulu. Nyimak Gus. Oke, terima kasih. Oke, aku sudah bacakan semua. Sudah nggak punya hutang aku. Kita sekarang ke beberapa, mulai 3144. Kamu ya, Al-Qur'anmu buka ya, karena sebetulnya lebih enak ditulis, tapi kan ya enggak cukup. Aku minta Al-Qur'anmu dibuka. Karena aku akan menjelaskan masuk ke teks ini. 3144. 3144. Oke, begini. Tentang behind screen-nya sudah aku jelaskan kemarin ya. Kita masuk ke depan, maju lagi kita bahas ayat ini. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ya. Berapa rasul. Ya kan?
Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Murtad maksudnya, ya. Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Itu teksnya lengkapnya begitu. Sekarang kita fokus ke beberapa, ya. Di sini yang jadi masalah adalah tentang wafat, ya. Pertanyaanku, coba pahami diksi, ya, yang membangun narasi beberapa rasul. Ya begini. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apa pemahamanmu terus begini? Terus terbagi dua gini. Ada rasul yang wafat, ada rasul tidak wafat. Apa begitu? Ya, coba perhatikan. Aku ulangi. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Ya. Fokusnya masalah wafat. Jadi kalau Kanjeng Nabi Muhammad wafat, beberapa rasul juga itu wafat. Beberapa ini artinya semua. Kan aku sudah jelaskan tadi, irisannya itu di mana. Yang dari yang beberapa itu, semua yang beberapa itu juga wafat gitu loh. Bukan berarti ada rasul yang wafat, ada yang rasul tidak wafat. Karena faktanya semua rasul wafat. Kalau soal Kanjeng Nabi Isa sudah kita bahas kemarin, sudah sampai belenggar kita bahas berkali-kali. Ya. Kan sudah jelas. Beberapa rasul, terus Kanjeng Nabi Muhammad wafat, maka itu menjelaskan sesuai dengan faktanya memang tidak ada rasul yang masih hidup. Berarti semua rasul dalam beberapa ini wafat. Itu loh. Bukan berarti beberapa rasul, berarti ada yang rasul yang wafat, ada yang rasul hidup. Tidak ada. Siapa rasul masih hidup? Paham di sini? Coba kamu resapi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Markopi dulu. Tangi foto doa lagi markopi. Itu bahasa Batak. Minum kopi dulu. Itu loh. Markopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Berarti beberapa ini artinya tidak seperti ini. Tidak ada rasul yang wafat atau ada rasul yang tidak wafat. Tidak terbagi menjadi dua begini. Karena beberapa ini menjadi duanya antara rasul yang sedang dibicarakan Kanjeng Nabi Muhammad dibagi dengan rasul yang selain dari Kanjeng Nabi Muhammad, dari Kanjeng Nabi Isa sampai Kanjeng Nabi Adam itu sudah wafat. Karena aku sudah jelaskan kemarin. Ya. Jadi beberapanya ini ada keluar. Kanjeng Nabi Muhammad yang sedang dibicarakan dan Kanjeng Nabi Isa sampai Kanjeng Nabi Adam sebagai komparasinya juga dibicarakan. Ini sama-sama rasul. Kalau ke sini kotak yang aku bilang tadi yaitu beberapa, tapi beberapa di sini artinya semua karena dia yang ada di sini. Kalau terlalu sulit memahami, faktanya ada nggak rasul yang hidup? Nggak ada. Ya. Ini mungkin kok masih jelimet ya? Iya masih jelimet. Tapi tenang, nanti aku kasih yang paling gampang kalau sudah ini semua sudah selesai. Tapi jangan langsung ke sana. Yang jelimet pun kamu harus ngerti supaya kamu tangguh gitu loh. Kalau berdiskusi dengan temanmu kamu tangguh, bisa menjelentrehkan, bisa menjelaskan. Sebenarnya. Oke. Ya. 3144 sudah. Ya. Ini sudah aku kasih warna warna dulu. Sebentar ambil bolpen. Bolpen merah.
Ini sudah ya. Sekarang kita yang ke 575 ya. 575. Aku nggak mau bergeser ke beberapa dulu. Jadi umpama masakan tuh kamu sampai mateng, sampai benar-benar paham. Ya, buka Al-Qur'anmu 575. Ya. Nah, ini akan 2 kali aku pakai untuk menjelaskan ini. Ya, tapi kita fokus ke beberapanya. Makanya dalam satu ayat itu kadang-kadang ada 1-2 informasi yang bisa kita ambil. Seperti ini ada saling tidak ada 2, tapi satu persatu dulu aku jelaskan tentang beberapa. Kalau ini tadi ribet, ini agak setengah ribet. Ya, lebih gampang kalau ini karena dalam keseharian kita. Meskipun ini sebetulnya dalam keseharian kita, cuman dia memerlukan waktu panjang kan. Orang mati ke usianya berapa? Kalau misalkan 60-an berarti 60 tahunan. Kalau ini enggak, sehari-hari ini ya. Ini Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Sama. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Ya, kalau ini tadi konteks stresnya tentang wafat, ini tentang apa? Kita baca dulu. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Ya. Keduanya, maksudnya Kanjeng Nabi Isa dan bundanya itu biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka, ahli kitab maksudnya. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Lihat. Tapi itu nanti kita fokus ke sini dulu. Ya. Tentang apa? Tentang makan. Nanti makannya aku jelaskan tersendiri. Ya. Jadi beberapa itu bukan berarti ada rasul yang makan, ada rasul yang tidak makan. Bukan begitu. Ada yang rasul makan, ada yang rasul tidak makan. Bukan begitu. Karena faktanya semua rasul makan. Kalau nggak makan ya modiar ya mati dah. Dia pakai beberapa, sama beberapa. Tapi artinya semua dari yang beberapa ini. Bukan beberapa ini kamu bagi ada yang makan, ada yang tidak makan. Nggak ada, faktanya nggak ada rasul yang tidak makan. Ya mampus. Slowly. Hendapkan. Pahami dengan kerangka berpikir rasionalitasmu, lalu hendapkan penjelasanku. Nggak usah buru-buru, kalem aja. Yang penting mateng, gitu loh. Kamu jelas, ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku belum masuk ke original teks ya. Nanti kalau kita masuk ke original teks itu lebih gampang. Tapi nanti harus kesini dulu. Oke, jelas ya? Berarti beberapa, ini konteksnya makanan. Bukan berarti ada rasul yang makan, ada yang rasul tidak makan. Tidak. Ya semua rasul itu makan. Baru dikomparasi dengan Kanjeng Nabi Isa. Kanjeng Nabi Isa itu yang makan. Sebagaimana beberapa rasul itu juga makan. Kalau di sini Kanjeng Nabi Muhammad itu ya wafat, sebagaimana beberapa rasul itu juga wafat. Gitu loh. Namun demikian beberapa rasul itu bukan berarti tidak semua. Karena faktanya memang semua rasul wafat. Beberapa rasul itu bukan berarti tidak semua, ya semua. Karena faktanya semua rasul makan. Bukan berarti ada rasul yang wafat, ada yang rasul tidak wafat, ada yang rasul makan, ada yang rasul tidak makan. Kayak begitu. Ya. Oke. Sekarang kita menukik ke ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kali kopinya. Kurang gula.
Oke. Ini ya. Sekarang ayat yang ini 13:38 Ar-Ra'd. 13:38. Nah, ini kan yang jadi permasalahan kan di sini. Ya. 13:38. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh ya, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Sama. Beberapa rasul. Nah, sama. Stressing pointnya di mana? Lihat ini. Dan kami berikan kepada mereka, kepada beberapa ini, istri-istri dan keturunan. Itu loh. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat. Biasanya di perjanjian lama disebut tanda-tanda. Jadi kalau kamu baca Torah ada tanda-tanda itu artinya mukjizat. Ya. Kok di sini bukti gitu ya. Jadi mukjizat itu tidak sembarangan Nabi mau main mukjizat terus keluarkan, mau main mukjizat. Enggak begitu, harus ada komando dari Allah gitu loh. Kalau sedikit main mukjizat kan kita sudah bahas itu. Dikit-dikit mukjizat. Tapi dia lupa bahwasannya yang melakukan mukjizat itu mesti bukan Allah. Karena kalau Allah itu ya pasti bisa. Gitu loh. Premisnya kan di situ. Yang melakukan mukjizat itu pasti bukan Allah. Karena apa? Kalau Allah itu ya bukan mukjizat, ya biasa, dia maha bisa kok. Nggak perlu dibilang mukjizat. Karena disebut mukjizat itu karena tidak sebagaimana umumnya, tapi dia bisa lakukan. Itu karena ada pertolongan Allah. Gitu. Ya. Sebetulnya dari sini kita tahu ya. Siapa sebetulnya Yesus itu? Kalau dari mukjizat saja kita tahu. Karena Yesus itu melakukan mukjizat, maka dia pasti bukan Allah. Karena ya gak mungkin Allah melakukan sesuatu yang istimewa atau disebut mukjizat. Karena memang Allah itu maha bisa. Disebut mukjizat karena secara umum orang tidak bisa melakukan. Nah ini kok ada yang bisa melakukan, nah berarti dia orang. Gitu loh ya. Oke. Sekarang ke sini ya. Kami jadikan ya. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Istri-istri dan keturunan. Bukan berarti beberapa ini ada yang punya istri, ada yang tidak punya istri. Bukan begitu. Ya, paham? Artinya yang beberapa ini semua itu ya punya istri, punya keturunan. Sama seperti ini kan. Logikanya kan linier dia, tidak terus standar ganda. Di sini beberapa ya artinya semua. Lihat ini. Di sini nih beberapa ini artinya semua. Tentang apa? Tentang wafat. Maka semua rasul ya wafat. Beberapa di sini tentang apa? Tentang makan. Maka semua rasul ya makan. Beberapa rasul di sini tentang apa? Tentang istri-istri dan keturunan. Maka semua rasul itu mendapatkan istri-istri dan keturunan. Itu loh. Enggak terus itu berarti ada yang punya istri, ada yang enggak. Enggak begitu. Enggak berpikir Qur'annya enggak begitu. Ya. Jelas ya? Coba dicamkan dulu. Sama pelan-pelan ya. Habis kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti ya, nggak terlalu jelimet kan? Kan ini dari yang ruwet sedikit tidak ruwet, sedikit tidak ruwet, sedikit terus sampai nanti tidak ruwet. Ini kan nggak ruwet sih, ya. Ya kalau menurut dikit kan tidak seperti yang seri 1, seri 2 gitu. Makanya aku kemas tuh kajiannya itu
Dari yang sulit dulu, yang mudah sampai nanti mudah. Ya, dari yang ruwet, jelimet, sedikit ruwet, lama-lama nggak ruwet, mudah. Gitu. Ya. Kalau ini aku kira sudah jelas lah ya, nggak terlalu sulit. Artinya beberapa itu tidak bisa diartikan terus terbagi dua. Enggak, beberapa itu ya semua, beberapa semua. Karena beberapanya di sini itu kalau diartikan tidak semua ketika dia dengan yang mau dibicarakan, gitu loh. Yang mau dikomparasi. Ya. Oke. Clear ya? Beberapa di sini sebetulnya sudah selesai kita. Artinya beberapa itu tidak bisa diartikan tidak semua. Sehingga terbagi menjadi dua bagian. Ada yang punya istri, ada yang tidak. Nggak bisa. Karena kita punya argumentasi kuat dua ayat ini. Nanti mau diambil di ayat lain juga bisa ya. Tentunya silahkan dieksplor. Aku saat ini memberikan data literasi dari dua ayat inilah ya. 3144 sama 575 untuk mendukung kebenaran yang kita tarik dari 1338 ini. Itu namanya Quran bil Quran. Ya. Sama di sini Quran bil Quran, Quran bil Quran, Quran bil Quran. Baru ke sini nanti masuk Quran bin natural. Alam ini juga ayat tapi yang terhamparkan, tidak terkitabkan. Naturalnya apa? Setiap orang yang pasti wafat. Entah nabi, entah itu bencoleng, entah itu orang soleh, entah itu orang murtad, entah itu orang biang kerok, wafat. Natural. Begitu juga. Entah itu rasul, entah itu bukan rasul, entah itu bajingan, entah itu orang soleh, makan. Itu natural. Juga di sini. Ya. Dia mesti punya anak, punya keturunan. Gitu loh. Itu natural juga. Gitu loh. Ya. Selama ini kalau dalam kehidupan ada yang tidak begitu kan mesti ada sesuatu yang menjadi sebab yang itu spesialistik. Jadi kasuistis sebetulnya. Oke. Beberapanya kan sudah ya. Oke. Sekarang kita masuk ke apa ini? Ya, sebentar. Kita masuk ke beberapa sudah sebentar. Kalau nggak aku coret-coret, aku tandain nanti lupa. Beberapa sudah, beberapa ini sudah. Sekarang ke makan. Ya, makan. Maka kita akan menukik ke 575 ya. Ini aku hapus. Ya. Ini sekarang topiknya tentang makan. Supaya kalian tahu bagaimana sangat santunnya Al-Qur'an itu. Sehingga dia memilih diksi-diksi dalam membangun narasi dengan penuh etika. Ya. Beberapanya sudah ya. Maka kita sekarang tentang makan. Sebentar. Ini ayat ini ngajak kita berpikir loh, ya. Cuman kalau hanya dihafal-hafal doang seperti beo, gak tahu maksudnya, gak tahu artinya. Ya beo. Makanya aku bilang kan katam itu harus 3. Katam membaca, katam memahaminya, katam mengaplikasikannya. Itu baru katam. Sekarang ini biasanya katam itu baca itu sudah katam. Iya katam bacanya, ngerti nggak apa yang dibaca itu? Ya, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya berarti kan burung beo. Ya. Oke. Aku kasih dulu ya. 575 sebentar aku buka lagi kamu ke Al-Qur'anmu 575. Al-Maidah ya. 575.
Kan aku sudah bilang kemarin di seri 1 apa ke seri 2. Kalau Yesus itu Allah, itu perdebatan sepanjang masa. Bisa jadi sampai yaumul sa'ah nanti, terus setelah yaumul sa'ah, yaumul kiamah itu tetap aja berlaku. Baru nanti sana kita tahu. Ya, sebetulnya nggak usah ke sana, orang ada kitab suci, lihat aja kitab suci. Yesus itu Allah bukan? Bukan kan? Dia Allah mengalami apoteosis dalam syahadat Kristen yang sudah tercerabut dari akar Yahudinya. Gitulah ya. Ini tolong dipahami ya. Aku harus menjelaskan apa adanya, tapi tolong benar-benar kita bahas dalam perspektif akademis ya. Logika kita biar jalan gitu. Oke, aku ulangi. Kalau Yesus itu adalah Allah, itu menjadi pertentangan. Tapi kalau Yesus itu manusia, itu tidak jadi pertentangan. Gitu loh. Yang masalahnya teman-teman Tritunggal dan Oneness itu satu, tapi masalahnya satunya itu Yesus, itu yang jadi masalah. Makanya aku bilang tauhid itu berapa dan siapa. Walaupun satu, kalau bukan Allah ya itu bukan tauhid. Kalau ada ustadz-ustadzmu, kiai-kiaimu ngajar tauhid, kasih tahu seperti itu. Ya. Oke. Sekarang sebagai manusia itu nggak dibantah oleh teman-teman Kristen, ya. Yesus ya, misalkan kalau Yesus itu makan, ya, minum, ya, tidur, ya, itu kan tidak dibantah. Itu kan meskipun gini ya, aku sekali lagi mohon maaf, tolong dipahami karena memang harus dijelaskan. Meskipun tidak tertulis ya di dalam kan dalil itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Ini teman-teman Kristen mungkin tidak tahu. Dalil nakli itu nas tertulis dalam Alkitab. Akli itu akal rasio. Islam rasional, Islam yang dibangun pemahamannya atas dasar akal, gitu, ya. Jadi dalil itu ada dua, dalil nakli atau akli. Ya, sekarang tidak ada tertulis memang di dalam Injil itu Yesus itu BAB itu tidak ada. Tapi sebagai dalil akli, ya Yesus mesti BAB lah. Gitu loh. Itu sederhana banget itu. Karena kita pakai parameter universal. Yang namanya manusia mesti BAB. Karena apa? Karena dia makan. Gitu loh. Ya. Ngerti? Siap semua begitu. Beberapa rasul nanti jelas juga begitu semua. Nggak ada yang namanya nggak makan. Makan semua dan BAB semua. Ya. Itu manusiawi ya. Tapi yang menikah ini manusiawi enggak? Coba. Kenapa dibantah? Yang namanya menikah itu manusiawi, umum. Kodratnya laki-laki itu ya senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Itu kodrat. Kecuali dia homo, dia impoten. Kalau impoten itu kan gangguan medis dari dalam ya, tapi kalau homo itu kan gangguan psikis ya. Artinya alat reproduksinya tidak bermasalah, tapi psikisnya bermasalah. Jadi seperti kaum Nabi Lut ya, laki seneng sama laki, gitu ya. Nanti berkembang terus wadon seneng karo wadon, perempuan sama perempuan, itu tidak boleh dalam agama kita. Sejak zaman Kanjeng Nabi Lut itu tidak boleh. Begitu sejak terakhir Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak boleh. Maka kita menolak LGBT. Nah, sekarang kita pakai ukuran-ukuran umum aja lah. Ya, pakai ukuran-ukuran umum. Sebetulnya aku sudah pernah bahas dulu bahwa Yesus itu menikah. Tidak mungkin Yesus itu tidak menikah karena dia hidup dalam perspektif kemanusiaan sebagaimana kita hidup. Gitu loh. Dia makan, kita makan.
Sama-sama manusia kok. Jadi nabi dengan kita itu secara physically itu sama. Ada tulang, ada darah, ada daging, ada otot. Sama, nggak ada beda. Nanti yang membedakan psikisnya, bahwa mereka adalah orang-orang soleh yang dimuliakan oleh Allah, sehingga lebih dekat kepada Allah. Kalau kita kan yang dosa doyan terus. Ya, paham di sini. Ya, jadi Yesus itu makan, minum, tidur, ya, BAB, ya, itu nggak dibantah. Ya, meskipun yang BAB itu nanti aku akan jelaskan di sini. Ya, nggak dibantah. Karena manusiawi seperti itu. Permasalahan kenapa menikah itu dibantah? Padahal menikah itu manusiawi. Gitu loh. Ini kan menjadi pertanyaan bersama, teman-teman Kristen bisa membawanya menjadi ranah diskusi kepada gembalanya kan. Nanti kalau gembalanya nggak bisa jawab, panggil Gus Bedi. Nanti kita diskusi bareng di kafe mana. Kita omongkan dengan baik-baik. Sambil ngopi kok, sambil apa. Nah, yang jadi masalah seperti aku yang bilang di seri awal. Kalau Yesus menikah dan punya anak, itu mengganjal dogma mereka untuk menerima Yesus sebagai yang kita polemikan itu, yaitu Allah. Karena nanti Allah menjadi berkeliaran kemana-mana, menjalar kemana-mana. Karena ada Allah, ada anak Allah, ada cucu Allah, ada cicit Allah, ada cicit-cicitnya Allah sampai menyebar kemana-mana. Dan itu sangat-sangat logik, sulit menerima Allah berkeliaran kemana-mana. Maka demi menghambat itu, teman-teman Kristen sangat keberatan kalau dikatakan Yesus itu menikah. Padahal menikah itu adalah manusiawi. Sebagaimana makan, minum. Itu manusiawi itu. Kan Yesus juga kan manusia dan dia tidak punya kelainan. Masa Nabi punya kelainan? Mana ada Nabi homo, itu nggak ada. Gitu loh, ya. Jadi kenapa kok dibantah tentang pernikahannya ya? Alasannya itu tadi karena sudah terdogma bahwa Yesus itu Allah. Gitu. Oke, jelas ya? Karena kalau nanti Yesus menikah maka Allah berkeliaran kemana-mana. Gitu. Semakin tidak jelas itu dogmanya. Makanya saranku, kembalikan saja ke Alkitab. Orang Yesus mengatakan jelas kok, Yohanes 17:3 itu ya. Bahwa dia itu adalah utusan. Inilah hidup yang kekal, itu yang mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya. Ini satu-satunya. Mana ya, sebentar. Nah ini. Kalung ini satu-satunya punya aku, maka aku nggak punya kalung lain. Jelas. Di situ jelas Yohanes 17:3 itu satu-satunya Allah. Dipertegas lagi, dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi dia itu diutus. Ya. Oke. Clear ya? Hal-hal yang manusiawi sama teman-teman Kristen diterima. Yang ditolak cuman itu, manusiawi tentang pernikahan itu. Padahal Yesus itu ya laki-laki sempurna, sehat, tidak ada gangguan apapun, gangguan fisik maupun psikis enggak, yang enggak impoten ya, enggak homo enggak. Ya. Oke, tapi menikah ditolak karena alasan itu tadi yang seperti aku jelaskan. Nah, sekarang kita ke makan. Ini tentang makan. Bagaimana santunnya Al-Qur'an itu loh, hebat sekali ya. Aku bacakan ya. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Jadi beberapa rasul itu ya semua rasul-rasul itu. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Kan dibela kan Bunda Maryam. Ibunya seorang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kepada mereka. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling
atau dipalingkan oleh keinginan mereka. Nah, sekarang teman-teman Kristen setelah aku jelaskan ini masih berpaling gitu. Padahal ini meskipun ini Al-Quran, tapi ini rasional banget loh. Jadi jangan lagi mengatakan aku membidik kekristenan dengan Al-Quran. Enggak. Yang aku bacakan ini Al-Quran, tapi dia ada dalam nilai-nilai universal. Ya, oke. Stressingnya di sini. Kenapa sih Al-Quran kok mengatakan begini? Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran, ya. Itu alinea berikutnya, alinea atasnya Kanjeng Nabi Isa atau Isa putra Maryam itu hanya Rasul. Ya, perhatikan di sini. Lalu stressingnya di alinea berikutnya Al-Quran mau lihat. Kalau nggak lihat sulit nanti aku jelaskan. Ya, lihat itu. Keduanya artinya kemana domirnya itu? Ke Kanjeng Nabi Isa dan ibunya Maryam. Biasa memakan makanan. Kenapa Al-Quran kok membicarakan itu? Biasa memakan makanan. Ini supaya tidak ada lagi kultus pemujaan yang mengangkat, ya, atau menjadikannya sebagai Allah. Kalau orang makan, ya pasti BAB. Siapa saja. Kanjeng Nabi Muhammad pun ya BAB. Karena dia manusia makan. Makanya sudah aku jelaskan tadi. Beberapa Rasul. Maka semua Rasul juga mengalami. Nggak ada orang makan tidak BAB itu hanya dalam kehidupan kita ketika kita di rahim bunda kita. Ini loh. Yang mau ditekankan Al-Quran itu sebetulnya di sini. Tapi Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat etis, sangat menjunjung tinggi etika, maka yang digunakan makan. Padahal intinya itu mau ke sini. Lu mikir nggak sih yang namanya makan mesti BAB? Udah jelas. Ini semua nabi mulai Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad, karena semua sama-sama makan, sama-sama BAB. Sekarang coba renungkan. Ya, coba renungkan. Pantes nggak ada Allah kok BAB gitu loh. Maksudnya itu ke sana, jangan dikultuskan. Dia makanya kalimat pertamanya, Al-Masih pun putra Maryam hanya seorang Rasul. Rasul. Jangan direndahkan dari Rasul. Jangan juga ditinggikan dari Rasul. Kristen meninggikan dari Rasul akhirnya menjadi Allah. Yahudi merendahkan dari Rasul akhirnya menjadi pesakitan. Yang ditendang, diludahi, digaplok, ditampar, ditelanjangi, dan kemudian disalib. Itu nggak benar semua. Islam memposisikan secara tepat apa? Rasul. Tidak lebih dari itu. Jadi jangan ditinggikan. Dan dia BAB. Cuman Al-Quran menggunakan etika, tata krama, kesantunan. Maka dibidiklah keduanya biasa memakan makanan. Nah kalau sudah makan kemana lagi? Ini naturali. Seperti tadi itu yang aku jelaskan. Nikah itu ya naturali. Aku belum jelaskan zuriat ya. Kira-kira waktunya cukup nggak nih? Nggak cukup. Besok aku jelaskan zuriat ya. Zuriat. Yang makan sudah ya. Beberapa sudah, makan sudah. Zuriat yang belum. Ini karena ini sudah lebih dari setengah jam ya. Nggak enak nanti kalau kepanjangan, diprotes teman-teman dulu. Ya. Oke. Ini logika kita. Kita sedikit apa ya? Mempertajam lagi.
Namanya nabi, namanya rasul, mau nabi mau rasul, konteks ini disebut rasul, kita rasul aja. Itu makan, kalau makannya BAB. Sekarang gampangnya, kalau makannya kepedesan kemana? Ini sekali lagi maaf ya, aku harus tegaskan supaya kalian paham maunya ayat ini kemana. Kalau makan kepedesan ya itu ya di sini, di sini. Di sini. Nih. Ini loh. Dengan segala hormat, aku ini menjelaskan, tidak ada tujuan apapun, menjelaskan. Misalkan makan kepedesan ya mesti ini. Semua nabi ya mesti begini kalau kepedesan. Nah sekarang kalau misalkan Yesus itu diterima sebagai Allah, masa Allah mencret? Gitu loh. Tuh, maunya ayat ini tuh ke situ. Tapi dia menggunakan bahasa yang sangat santun. Dia berhenti di makan. Makan. Ini ke sini. Ini itu tidak pantas disandang sama Allah. Artinya yang menyandang ini itu bukan Allah gitu loh. Makanya narasi di atasnya dipertegas bahwa Isa ya, Kanjeng Nabi Isa itu ya, atau Al-Masih Putra Maryam itu hanyalah seorang rasul. Oke, sampai di sini dulu kajiannya ya, karena sudah lebih setengah jam dan nanti kalau kepanjangan aku diprotes teman-teman nanti. Zuriatnya besok ya, terpaksa besok aku jelaskan. Duriat. Sebelum itu coba kamu cari apa itu duriat. Tanyakan sama teman-teman yang bisa kamu ajak untuk diskusi di tempatmu ya. Sehingga aku besok menjelaskannya enak masuknya. Oke, sampai di sini dulu untuk saudara-saudaraku yang Islam. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, menjadi bingkai Islammu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, harus kita hormati. Kalau ada perbedaan cara pandang, bawa ke meja diskusi seperti ini. Supaya tidak ada keretakan hati, itulah bahasaku, keretakan hati di antara kita, sehingga kita bisa tetap bersaudara, ya. Oke, aku berdoa untukmu, semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Dan semoga doa-doa kita termasuk doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.